Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wigo Maifir Daningrum dari Offering A5F nomor absen 35. Di sini saya akan menampilkan materi OBS saya yaitu tentang benda di sekitar kita. Apa sih benda itu? Nah, kita kan nggak pernah asing dengan yang namanya benda, tapi kita nggak tahu apa arti itu benda. Nah, benda itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai berat. Berat benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, sesuatu benda, barang yang dapat mempunyai berat dan dapat ditimbang itu baru dikatakan benda apabila ia memiliki berat. Nah, benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujud dan fisiknya seperti warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Untuk ukurannya ada yang besar dan ada yang pendek. Contohnya adalah lemari lebih besar daripada kursi dan kursi lebih kecil daripada lemari. Yang kedua ada warna. Warna benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih. Nah, misalnya warna yang memiliki mahkota bunga berwarna merah, wortel berwarna orange, kulit pisang berwarna kuning, dan tinta bolpen yang biasa kita pakai itu juga berwarna hitam. Yang ketiga ada bentuk. Bentuk bola berbentuk bulat, buku terbentuk persegi panjang, penggaris berbentuk segitiga, jam berbentuk lingkaran. Nah, benda juga dibagi menjadi dua. Ada benda hidup dan juga benda mati. Benda hidup Benda hidup misalnya manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna karena bisa bernafas, bergerak, bahkan memiliki pola pikir sehingga dapat berpikir. Maka dari itu manusia sering dikatakan makhluk yang paling sempurna karena udah dapat triple-triplenya. Memiliki bisa bernafas, bisa bergerak, bisa berpikir. Nah, yang kedua ada hewan. Hewan, binatang, fauna, margasatwa atau satwa adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia. Nah, yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Dapat pula disebut tanaman dan pohon. Tumbuhan pada umumnya mendapat makanan sendiri dari bantuan sinar matahari yang melalui akar. Nah, benda mati apa aja sih? Nah, benda mati yang ada di sekitar kita adalah salah satunya televisi. Fungsi televisi sendiri adalah sebagai hiburan kita melihat suatu film, melihat Upin Ipin. Nah, cirinya berbentuk persegi, panjang, besar, dan memiliki warna hitam. Namun bukan warna hitam saja, ada yang berwarna putih, abu-abu, dan sebagainya. Yang kedua ada kulkas. Fungsi kulkas sendiri adalah sebagai mesin pendingin atau mendinginkan atau membuat bahan makanan lebih tahan lama sehingga awet. Awet bukan berarti menggunakan bahan pengawet. Nah, kulkas sendiri dapat dikatakan sebagai penyegar juga karena buah-buahan dan sayur lebih cepat layu jika ditaruh di suhu ruangan. Maka dari itu ditaruh di kulkas supaya awet segar. Nah, ciri-cirinya adalah berbentuk besar, persegi panjang, berwarna abu-abu. Namun juga ada yang berwarna hijau, merah, putih, dan sebagainya. Yang ketiga ada handphone. Handphone adalah alat komunikasi sehari-hari. Biasanya berbentuk persegi panjang, berwarna biru, tidak terlalu besar. Namun ya nggak berwarna biru aja, ada yang berwarna. Sekarang HP kan macam-macam, ada yang berwarna putih, hitam, krem, rose, pink, dan sebagainya. Yang keempat ada jam dinding. Jam dinding merupakan penunjuk waktu. Nah, ini siapa yang di rumah nggak punya jam dinding nih?
Nah, ciri-cirinya berbentuk lingkaran, berwarna putih, dan tidak terlalu besar. Namun ada juga ukuran jam dinding yang besar seperti lemari, tapi itu juga tergantung penempatan ruangnya. Yang kelima ada buku tulis. Buku tulis sebagai tempat menulis. Nah, ini kita sebagai belajar nih kan mesti punya buku tulis kan buat menulis materi yang disampaikan. Ciri-cirinya berbentuk segi empat, bagian dalamnya berwarna putih, ukurannya tidak terlalu besar. Yang penting cukup untuk dimasukkan ke dalam tas. Nah, apa aja sih benda yang terbuat dari kayu? Emang kayu keras? Emang kayu kuat? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan nih. Nah, benda terbuat dari kayu memiliki sifat-sifat. Yang pertama sifatnya keras. Nah, kayu sendiri memiliki sifat keras, yaitu benda yang memiliki sifat keras, kuat, solid, tidak mudah terbentuk dan pejal. Maksudnya gini, kayu itu serat kalau ditotok itu tok 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 gitu. Berarti emang dia itu nggak kaku gitu loh teksturnya. Nah, yang kedua kuat. Benda yang memiliki ketahanan sehingga dapat menimbulkan suatu daya yang tinggi sehingga menjadi kuat. Nah, kuat sendiri itu kalau dipaku itu mudah gitu loh. Yang ketiga mudah dibentuk. Mudah dibentuk, bahannya bersifat empuk dan lunak sehingga mudah dibentuk sesuai keinginan. Jadi kayak tukang-tukang itu membentuk kayu kan biasanya membuat kursi gitu kan dipahat juga, digeraji. Nah, itu kayu yang bersifatnya mudah dibentuk. Nah, kayu pun juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan kayu yaitu kayu mudah dibentuk. Nah, yang sudah saya katakan tadi, kayu mudah dibentuk seperti kayak membuat meja, membuat kursi. Yang kedua, kualitas kayu bisa dilihat secara visual. Nah, jadi kayak oh itu loh kayu, oh itu loh meja tersebut terbuat dari kayu, oh kursi itu terbuat dari kayu. Bahkan papan yang biasa kita gunakan untuk sekolah itu terbuat dari kayu. Yang ketiga, kayu tahan lama. Nah, kayu tahan lama itu karena ada sih kayu yang biasanya mudah lapuk karena terlalu terkena panas, terkena hujan. Nah, bahkan ada yang termakan rayap, tapi ada beberapa jenis kayu yang emang kuat banget sampai bertahun-tahun. Yang keempat, kayu memiliki tekstur yang baik dan indah. Ada kayu yang di dalamnya itu loh berbentuk kayak serat-serat itu loh maksudnya. Yang kelima, kayu memiliki berat yang cukup ringan. Ya, kayu yang sudah kering itu cenderung ringan karena kadar airnya itu berkurang. Nah, yang keenam, kayu dapat diolah menjadi pulp. Nah, berikutnya adalah kekurangan kayu. Nah, selain kayu memiliki kelebihan yang sangat banyak, namun ia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak tahan api, sehingga akan dapat mudah untuk terbakar. Contohnya, kayu bakar itu yang kebakar. Nah, yang kedua, kayu yang ada akan dengan mudah untuk dilakukan pemanfaatan dengan cara keseluruhan menggunakan kayu. Yang ketiga, sangat mudah untuk dilakukan penyerangan oleh rayap juga serangga. Nah, kayu itu akan rapuh jika udah terkena rayap, serangga lainnya. Nah, yang terakhir, kayu memiliki kandungan dari air. Nah, kayu bisa berat banget itu jika memiliki kandungan air. Nah, bahan yang kita sekarang membahas bahan yang terbuat dari kertas ya. Sifat-sifat kertas yaitu yang pertama mudah menyerap air. Makanya kertas kenapa kok gampang basah? Kenapa kok kertas jangan kalau hujan-hujan pulang sekolah bukunya disimpan dengan baik karena menyerap air nanti ada tulisan itu kayak melebar semua gitu loh. Yang kedua, mudah menyerap tinta. Nah, kita menulis kan pakai tinta di bukunya itu. Yang ketiga, ringan. Nah, yang terakhir, ringan. Jadi kayak kita membawa itu nggak keberatan gitu loh. Yang keempat, mudah sobek. Nah, kertas kita pegang kertas itu dan teman kita juga megang. Nah, itu sama-sama ingin memegangnya. Ternyata sobek, terputus gitu loh. Nah, sekarang jenis-jenis kertas. Jenis-jenis kertas itu ada 3.
Yang pertama ada kertas HVS. Kertas HVS yang kita gunakan untuk buku tulis, untuk buku gambar, untuk apa ya, lainnya lah, kertas undangan. Yang kedua ada kertas karton. Kertas karton dapat digunakan membungkus benda-benda atau sampul buku. Nah, sampul buku yang tebal itu terbuat dari kertas karton yang nggak kita sadari. Yang ketiga ada kertas koran yang digunakan sebagai surat kabar ataupun majalah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho kleru nek ngetik. Ya piye ta iki lho, Cik? Rekod tak muni lho. Enggak. 10 menit.